Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 46. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Di dalam sebuah kamar sedang terjadi perdebatan menjelang tidur. Lila tidak membiarkan sang ayah untuk mendekat pada bundanya. Seakan hanya dirinya yang boleh memiliki Via. Gadis kecil itu memeluk erat dengan posisi membelakangi ayahnya. "Ayah jangan pegang-pegang tangan bunda lagi," ucapnya tak terima. Iya, tidak. Hanya untuk sekedar menggenggam tangan sang istri saja harus terhalang oleh restu anak. "Bunda punya Lila, bukan punya ayah." "Iya, bunda punya Lila. Ayah kan cuma pinjam tangannya." "Tidak boleh." "Sayang, tidak boleh begitu sama ayah," ucap Via membelai lembut wajah gadis kecil itu. Lila terdiam mendengar ucapan sang bunda. Selama beberapa hari ini ia selalu menjadi orang ketiga antara Wira dan Via. Akhirnya untuk sekian kalinya Wira harus mengalah. Ia menarik selimut tebal itu, menutupi seluruh tubuhnya dengan bibir mengerucut. Via pun hanya dapat tersenyum pelik ketika dirinya berperan menjadi penengah saat terjadi perdebatan antara ayah dan anak itu. Pagi harinya, terdengar suara ketukan pintu, membuat Surya yang sedang berada di ruangan tuannya segera membuka pintu. Tampak Via di sana dengan seulas senyum hangat. "Ayah memanggilku?" tanya Via sesaat setelah memasuki ruangan itu. "Iya nak, duduklah." "Ada apa ya?" "Ada sesuatu yang penting yang harus kita bicarakan." "Tentang apa?" Pria parubaya itu terlihat meragu, memikirkan antara Sera dan Via. Dan diamnya ayah mertua membuat Via mengerutkan dahi. "Ayah," panggilnya membuyarkan lamunan pria itu. "Via, aku sudah bicara dengan Sera, dan dia setuju untuk menjadi pendonor Lila." Raut wajah Via pun berbinar mendengar ucapan ayah mertuanya. Kedua bola matanya berkaca-kaca. Kini ia memiliki harapan besar untuk kesembuhan putri kecilnya. "Syukurlah," ucapnya sembari mengusap setitik air mata. "Terima kasih ayah. Setidaknya Lila punya satu harapan untuk sembuh." Tuan Gunawan tersenyum. Ia dapat melihat kebahagiaan yang begitu besar tergambar di wajah menantunya. "Semoga saja sumsum tulang belakang Sera cocok dengan Lila," ucapnya diiringi anggukan kepala oleh Via. "Apa Mas Wira sudah tahu?" tanya Via. "Aku sudah bicara dengannya semalam. Via, apa kau keberatan kalau Sera datang menemui Lila?" Ragu-ragu pria parubaya itu bertanya. "Kenapa aku harus keberatan? Bukankah Mbak Sera adalah ibu kandung Lila? Lagi pula dia sudah mau menjadi pendonor untuk Lila. Dan aku harus berterima kasih padanya. Ayah tidak perlu minta izin padaku." Tidak ada kata yang terucap. Tuan Gunawan begitu terkagum dengan kebaikan hati menantunya. Via bukan hanya sosok wanita baik hati dan tulus, namun juga sangat lembut. "Walaupun begitu, kau adalah ibu yang merawat Lila sejak bayi. Tidak ada yang lebih berhak atas dirinya selain kau, nak. Karena itulah aku meminta izinmu. Sera ingin menemui Lila." "Tidak apa-apa ayah, aku tidak keberatan." "Baiklah nak, Sera mungkin akan datang malam ini untuk bertemu Lila." Via mengangguk pelan. Segenap hatinya merasa bahagia mendengar kabar itu. Walaupun nantinya ia mungkin akan tersisih jika ternyata Lila akan lebih dekat dengan Sera, yang merupakan ibu kandungnya. Namun semua perasaan itu ia tepis. Ia menyingkirkan semua egonya demi Lila. Malam pun tiba.
Sarah baru saja tiba di sebuah rumah yang telah lama ditinggalkannya. Ia menatap bangunan mewah itu dengan perasaan tak menentu. Bayang-bayang masa lalu pun bermunculan ketika ia bagaikan ratu di rumah itu. Boleh jadi Sarah menyesal telah melepas sebuah keluarga yang begitu menyayanginya dengan tulus, hanya demi mendapatkan kebahagiaan semu. Namun, nasi telah menjadi bubur. Kini ia telah kehilangan segalanya. Wira, kedua mertua, dan juga anaknya. Ragu-ragu ia melangkah masuk. Pandangannya berkeliling menatap setiap bangunan rumah itu. Hingga tiba di sebuah ruangan, di mana seorang wanita parubaya duduk bersama seorang wanita muda dan anak perempuan cantik yang ia yakini adalah istri baru Wira dan juga anaknya. Tak banyak bicara, Sarah langsung mendekat, bersimpuh di hadapan mantan ibu mertuanya sambil menangis. "Ibu, maafkan aku. Aku sudah melakukan kesalahan besar." Liris Sarah berlutut di hadapan wanita itu. Ibu melirik Via dan Lila sekilas, lalu kembali berfokus pada Sarah. "Sudahlah Sarah, bangunlah, jangan begini," ucapnya membantu Sarah bangkit dan duduk di sebelahnya. Sarah menyeka air matanya lalu melirik seorang gadis kecil yang duduk di pangkuan seorang wanita muda dengan sebuah boneka Barbie usang di tangannya. Sementara Via menatap Sarah dari ujung kaki ke ujung kepala, seorang wanita cantik dan anggun yang menjadi istri pertama suaminya. Pantas saja Bibi Arum pernah bilang, Mas Wira sangat mencintai Mbak Sarah. Ya, dia wanita yang sangat cantik. Apakah mungkin sekarang Mas Wira masih mencintai Mbak Sarah? "Bu, apakah itu adalah Lila anakku?" Tanya Sarah membuat ibu mengangguk. Dan entah mengapa pertanyaan itu menggores luka di hati Via. Mendengar seseorang menyebut Lila sebagai anaknya membuat wanita itu seakan tak rela. Sedangkan Lila yang merasa begitu asing dengan orang baru hanya melirik sesekali dengan ekor matanya. Ia menatap bundanya, seakan meminta penjelasan tentang siapa wanita yang duduk di samping Oma. Masih dengan derayan air mata, Sarah mendekat pada Lila. Ia berusaha meraih tubuh mungil itu. Namun sungguh sayang, Lila malah menolak. Ia menyembunyikan wajahnya di dada sang bunda. "Bunda, Lila takut," ucapnya menatap Via. "Lila sayang, jangan takut. Itu Bunda Sarah, bundanya Lila juga." Sekali lagi Lila menoleh pada seorang wanita yang sejak tadi begitu ingin memeluknya, lalu kembali bersandar di dada Via. "Bukan, Bunda Lila cuma satu. Tante itu bukan Bunda Lila." Ucapan polos Lila membuat air mata Sarah mengalir semakin deras. Jika dulu dirinya menolak kehadiran Lila, kini Lila lah yang menolak menerimanya sebagai ibu. "Sayang, ini Bunda. Bunda melahirkan Lila," ucap Sarah mencoba meraih tangan Lila. "Bukan!" seru Lila lalu menatap Via dengan mata berkaca-kaca. "Bunda, Lila takut Bunda." Tidak ingin Lila semakin ketakutan, Via pun memeluk putri kecilnya itu. Sehingga Sarah kembali duduk di samping ibu. Ia menyeka air matanya berjatuhan. Suasana canggung pun tercipta, sebab Lila sama sekali tidak mau disentuh oleh Sarah. Bahkan ia akan menangis jika Sarah ataupun Via mencoba membujuk untuk menerima Sarah sebagai bundanya. Alhasil, salah seorang pengasuhnya terpaksa membawanya ke kamar. Tak berselang lama, Wira tiba di rumah. Saat melewati ruang keluarga, langkahnya terhenti saat menyadari siapa yang duduk di sana bersama ibu. Namun, sungguh di luar dugaan Sarah, Wira terlihat tak peduli. Wanita cantik itu berdiri dari duduknya dengan kepala menunduk dan hanya sesekali mencuri pandang pada mantan suaminya. "Wira," ucapnya pelan. Wira tak menyaut. Ia menatap dingin pada Sarah lalu melirik Via sekilas. "Sayang, bisa ikut aku ke kamar?" tanya Wira pada Via. Via menatap ibu dan Sarah bergantian, lalu berdiri dari duduknya. "Maaf, permisi sebentar."
Ia mendekat pada Wira, tangannya terulur mencium punggung tangan suaminya itu. Sesuatu yang sebelumnya tak pernah dilakukan oleh Sarah. Sambil melingkarkan tangannya di pinggang Via, mereka melangkah beriringan menapaki anak tangga satu persatu. Sarah yang sejak tadi memperhatikan gerak-gerik Via, menundukkan kepala. Walau ia berusaha meyakinkan dirinya dalam hati bahwa dirinya tidak mencintai Wira, namun tetap saja ada perasaan yang lain melihat Wira bersama wanita lain. Wanita itu biasa-biasa saja dan masih sangat muda. Tapi sepertinya ayah, ibu dan juga Wira memperlakukannya dengan istimewa, terutama Lila. Bersambung.